Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina adalah untuk menunjukkan peran Indonesia dalam upaya perdamaian kedua negara yang tengah berperang. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia akan dilaksanakan setelah mengikuti KTT G7 di Jerman 26 hingga 27 Juni mendatang. Dari Jerman, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi. Hampir 4 bulan sudah perang Rusia-Ukraina berlangsung sejak 24 Februari lalu dan hingga hari ini perang belum juga berakhir. Beberapa kepala negara pun sudah berusaha menjembatani Rusia dan Ukraina untuk berunding dan membicarakan perdamaian. Mulai dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang bertemu Presiden Zelensky hingga perwakilan dari Perancis, Jerman, Italia, dan Romania. Serangan rudal Rusia terus menghantam Ukraina. Minggu kemarin, rudal jelajah Rusia hancurkan gudang besar senjata Ukraina dan menembak jatuh 2 jet tempur. Selama peperangan terjadi, Rusia mengklaim telah menghancurkan 3.500 lebih tank, 338 sistem rudal anti pesawat, dan 500 lebih sistem peluncuran roket ganda milik Ukraina. Di sisi lain, serangan rudal pasukan Ukraina pun menghantam wilayah Donetsk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Serangan ini juga membuat sejumlah pasar, toko, apartemen milik warga rusak. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengapresiasi rencana kunjungan kerja Presiden Jokowi dalam mendorong perdamaian Rusia-Ukraina. Dalam keterangan tertulisnya, Mutia mengatakan, sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI, saya menganggap tepat rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dalam kapasitas sebagai presidensi G20 dan anggota The Champion Group of the United Nations Global Crisis Response Group ke Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia akhir bulan Juni 2022. Perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak Februari lalu secara tidak langsung berdampak pada perekonomian global. Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak dunia melonjak karena sanksi ekonomi yang diberikan sejumlah negara terhadap Rusia sehingga berdampak pada pasokan minyak dan gas dunia. Harga minyak dunia yang melonjak kemudian berpengaruh pada biaya distribusi bahan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Bahkan Indonesia mengalami peningkatan inflasi sejak invasi Rusia ke Ukraina. Pada Maret tahun ini, angka inflasi Indonesia berada di 2,64%, lalu naik menjadi 3,47% pada April, dan Mei lalu kembali naik di angka 3,55%. Dengan rencana kunjungan ke Kiev dan Moskow, Jokowi akan menjadi pemimpin Asia pertama yang datang ke jantung konflik dua negara yang tengah berperang saat ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, di tengah ancaman krisis multisektor, Presiden Jokowi sekaligus presidensi G20 mencoba untuk menjadi penengah dari konflik Rusia-Ukraina. Jokowi berencana menemui secara personal di Kiev dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan juga berkunjung ke Moskow bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa saja yang akan menjadi pembahasan dalam pertemuan nantinya? Kita akan bahas bersama Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin, tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden, dan Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Sehat selalu. Iya. Iya. Saya ke Prof Hik dulu. Prof Hik, ini merupakan, saya boleh katakan nih, pertaruhan Presiden Jokowi dalam presidensi G20. Karena kalau seandainya gagal, buyar semuanya. Amerika mungkin nggak datang, Rusia juga mungkin akan permasalah dan lain sebagainya. Bisa Anda gambarkan soal ini? Ya, yang pasti begini, Bapak Presiden datang ke Kiev dan Moskwa sebenarnya bukan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada.
Ya. Jadi seolah-olah perdamaian yang abadi. Tidak. Bapak Presiden datang ke sana dalam rangka gencatan senjata tercipta di Ukraina. Jadi gencatan senjata. Nah, yang kedua adalah saya berharap Bapak Presiden datang dalam rangka mengakhiri tragedi kemanusiaan. Apakah kemanusiaan yang ada di Ukraina, di mana para warga sipilnya banyak yang terdampak, para prajurit, dan juga kemudian dunia, karena tadi Indonesia sebagai sampel sudah disampaikan oleh Kompas TV mengalami inflasi, dan ini saya rasa juga dialami oleh banyak negara. Oleh karena itu, jangan kita, publik di Indonesia utamanya, punya ekspektasi yang sangat luar biasa, seolah-olah kehadiran Bapak Presiden adalah ingin menyelesaikan konflik yang ada. Konflik yang ada ini tidak hanya antara Rusia dengan Ukraina, tetapi juga Rusia dengan Amerika Serikat dan negara sekutunya, di mana Ukraina adalah medan perangnya. Dan tidak mungkin kalau misalnya Indonesia harus menyelesaikan permasalahan itu. Nah, Mas Aiman, sedikit saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini kehadiran Bapak Presiden adalah timely. Kenapa saya katakan timely? Karena setelah hampir 120 hari, maka tidak ada negara ketiga yang mau hadir untuk menyelesaikan gencatan senjata ini. Karena? Kita tahu awal-awal memang ada Turki, ada Israel yang mencoba melakukan gencatan senjata antara dua negara ini, tetapi mereka kurang berhasil karena pada waktu itu kemungkinan karena Rusia baru memulai. Ya, kalau sekarang saya merasa bahwa Rusia sebenarnya sudah mungkin kehilangan banyak uang, energi, prajurit, bahkan legitimasi dari rakyatnya dalam perang ini. Sehingga perlu untuk istilahnya face saving, penyelamatan muka. Kalau misalnya Rusia berhenti begitu saja, itu tidak mungkin. Demikian juga dari Ukraina. Dia melihat bagaimana tragedi akibat dari perang ini. Sehingga saya berharap bahwa Rusia maupun Ukraina bisa memanfaatkan kehadiran Indonesia untuk mengatakan bahwa karena ada permintaan dari Indonesia supaya kita melakukan gencatan senjata, maka kita lakukan itu. Jadi menurut Anda begini, Prof. Peluang Pak Jokowi untuk, bukan mendamaikan ya, melakukan gencatan senjata tidak hanya untuk menuju perdamaian nanti, besar dalam hal ini? Sangat-sangat besar, sangat besar. Apalagi kalau Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada kedua pemerintahan bahwa Indonesia akan berkontribusi terhadap peacekeeping operation sepanjang memang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga gencatan senjata itu. Itu sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi saya boleh kemudian memprediksi kemungkinan besar Pak Jokowi nanti pulang dari sana tidak akan membawa tangan kosong. Mudah-mudahan saya berharap demikian dengan catatan Mas Aiman bahwa perwakilan-perwakilan kita baik di Moskwa, di Amerika Serikat, di Jerman, di Inggris, di Ukraina, mereka bekerja untuk mencoba untuk berbicara dengan Kementerian Luar Negeri setempat, pakar-pakar setempat, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan, lalu ini semua dikirim ke Jakarta untuk kemudian diolah dan kemudian Bapak Presiden membawa hal tersebut di pertemuan-pertemuan. Apalagi sebelum ke Kiev, Bapak Presiden ada di Jerman sehingga bertemu dengan Presiden Joe Biden, dengan Kanselir Jerman, dengan Perdana Menteri Boris Johnson, dan mungkin membicarakan hal-hal yang bisa dilakukan di Kiev dan di Moskwa itu. Oke, saya ke Prof. Ruhaini. Prof, sulit untuk kemudian tidak dikatakan bahwa ini terkait dengan presidensi G20 yang sekali ini dipegang oleh Presiden Jokowi Indonesia. Betul demikian? Saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Hik tadi cukup kuat ya sebetulnya bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari proses ini. Prof. Hik tadi sudah menjelaskan secara sangat komprehensif apa yang terjadi dan kami di kantor staf Presiden sebetulnya juga melakukan beberapa analisis tentang peran-peran Indonesia yang itu memungkinkan dan tentu dengan modalitas
tadi modalitas yang dimiliki oleh Indonesia, Profik. Kita punya beberapa modalitas tentang bagaimana kita menangani konflik, apakah itu di dalam negeri Indonesia ataupun juga di luar negeri, misalnya di Thailand dan juga di Filipina. Nah, ini merupakan satu hal yang bukan semata-mata Indonesia sedang memegang presidensi. Kalaupun iya, itu adalah satu momentumnya, tetapi juga sebetulnya kita mempunyai modalitas itu. Mempunyai modalitas di dalam proses, kalaupun tadi Prof. mengatakan kalau itu betul-betul mendamaikan itu tidak, tetapi setidaknya sebagai sahabat ya, Indonesia sahabat dari Rusia dan juga dari Ukraina, ini dapat menjadi bagian di dalam meminta mereka sebetulnya untuk setidaknya menyelesaikan masalah konflik ini secara diplomatik. Dan terkait dengan juga G20 tadi. Tapi Prof, saya ingin menanyakan, tentu KSP kan di lingkungan istana, jadi juga tahu seharusnya informasi apa yang kemudian akan dibawa oleh Presiden Jokowi untuk mendamaikan secara sementara ini, mungkin gencatan senjata, yang nanti mungkin kita berharap mudah-mudahan akan permanen, yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Rusia dan Ukraina. Pesan apa yang ingin disampaikan? Seperti juga yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, KSP juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri bahwa setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari sejak awal bahwa peperangan itu harus dihentikan karena itu menyengsarakan, itu jelas, itu standpoint beliau. Kemudian yang kedua adalah peran Indonesia di dalam menyelesaikan masalah krisis kemanusiaannya. Tentang krisis kemanusiaan ini menjadi sangat sangat penting karena dampaknya sangat terasa sekali dan itu nyata sekali, terutama di Ukraina. Dan tentu saja yang selanjutnya adalah Bapak Presiden akan tentu saja menyampaikan bahwa perdamaian, menyelesaikan masalah ini secara dengan jalan perundingan itu akan lebih konstruktif ya, dan tentu saja akan mengurangi dampak-dampak kemanusiaan lanjutannya. Oke, baik. Saya ke Prof. Hik, apakah mantra pesan-pesan ini akan mengena atau seharusnya bisa ditambah lagi menurut Anda? Sebenarnya gini, kalau saya melihat kunci untuk melakukan gencatan senjata itu sebenarnya ada di Rusia, ya, karena Rusia yang melakukan penyerangan, sementara dari pihak Ukraina dia mempertahankan diri. Nah, saya melihat bahwa Rusia mau menerima Bapak Presiden itu mengindikasikan bahwa Rusia mau menghentikan serangan tersebut. Kenapa? Karena mungkin kita semua masih ingat bahwa di awal-awal terjadinya serangan Rusia, Indonesia itu termasuk co-sponsor dari resolusi Majelis Umum PBB yang dimunculkan oleh Amerika Serikat di mana Indonesia ikut mengutuk serangan Rusia itu. Tetapi sekarang Rusia mengatakan bahwa saya akan lupakan itu, saya ingin kamu hadir. Nah, di sini yang saya katakan indikasi yang sangat kuat bahwa Rusia akan menghentikan serangan itu, tapi dengan catatan mungkin mereka juga meminta beberapa hal dari Ukraina. Utamanya adalah Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dan ada jaminan dari NATO bahwa mereka tidak akan menerima Ukraina. Seandainya Bapak Presiden bisa mendapatkan semacam jaminan dari NATO pada waktu pertemuan G7, ya, sideline gitu, itu bisa disampaikan kepada Rusia. Dan ini, faktor ini yang bisa menghentikan serangan Rusia ke Ukraina. Jadi mulai dari G7 nggak mau ngambil Ukraina dari NATO, lalu Ukraina juga tidak nakal dalam tanda kutip begitu ya di mata Rusia tentu, dan kemudian Rusianya itu kalau 2 hal itu terjadi, Rusia, Anda yakin Rusia pasti akan melakukan gencatan senjata dan menarik pasukannya? Betul sekali. Karena Rusia akan mengatakan kalau misalnya dia masih sakit hati dengan Indonesia, akan mengatakan ngapain kamu datang ke sini? Ya kan kamu udah mengutuk saya gitu kan. Tapi ini tidak dilakukan seperti itu oleh Rusia. Baik. Prof. Rohaini, ada komentar singkat saja terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hik? Yang disampaikan oleh Prof. Hik tentu saja menjadi harapan kita juga ya di KSP gitu, bahwa nantinya akan ada satu pembicaraan
antara presiden dengan kepala-kepala negara di G7 ya, setidaknya untuk dapat mensoundingkan itu. Dan tentu saja kita berharap ini akan menjadi semacam bridging begitu, dan kalaupun juga nantinya perdamaian itu masih lama, tetapi setidaknya Indonesia ada di dalam bridging itu, di dalam menyampaikan harapan Bapak Presiden tentang dihentikannya dulu perang ya. Untuk nantinya apakah nanti misalnya apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Bahwa kemudian Ukraina juga akan comply dengan apa yang diharapkan oleh Rusia, itu tentu nanti akan menjadi langkah selanjutnya. Jadi saya sepakat juga dengan Prof. bahwa pertemanan ya, rasa pertemanan Indonesia dengan Rusia dan juga dengan Ukraina ini sebetulnya mengindikasikan bahwa Indonesia dapat berkontribusi secara konstruktif di dalam setidaknya menghentikan dan juga syukur nantinya bisa menyelesaikan ketegangan dan konflik antara dua negara. Prof. Ruhaini, pertanyaan terakhir saya singkat saja. Apakah benar bahwa Presiden Jokowi disiapkan oleh Pas Pampres rompi anti peluru dan helm baja? Saya kira begini, tadi Bu Menlu sudah juga menyebutkan ya bahwa ini adalah satu kunjungan yang tidak biasa ya, kalaupun tidak dikatakan tidak normal. Tentu di situ ada persiapan ataupun juga ada antisipasi yang itu memang diperlukan di dalam situasi-situasi yang tidak biasa. Ya, saya teringat saya sendiri misalnya itu. Tapi Anda belum mendapatkan informasi soal itu? Kalau boleh Mas Aiman, kalau boleh. Singkat saja, boleh. Silakan Prof. Ada komunikasi dari pihak Kemlu kepada Kemlu Rusia untuk di tanggal-tanggal di mana Bapak Presiden kita hadir di Kiev, itu dia tidak melakukan serangan ke Kiev. Memang serangan sekarang lebih banyak ke Ukraina Timur ya, di Donbas dan lain sebagainya. Tetapi kita ingin memastikan bahwa Bapak Presiden, karena ini melakukan misi yang sangat luar biasa dan tentu ini seperti Ibu Menlu bilang tidak abnormal, maka kalau bisa ada komunikasi seperti itu sehingga Presiden kita bisa selamat dan tidak terjadi gangguan apapun. Demikian. Tentu itu karena menjadi harapan semua juga, betul. Sukses dan kemudian tidak kurang satu apapun. Ya. Terima kasih Prof. Ruhaini dari Kantor Staf Presiden dan juga Prof. Hikmahanto Juwana, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam Bapak dan Ibu. Sehat selalu.